Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta al-iman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan jalan untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta iman yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah tema atau sebuah judul yang berisi tentang introspeksi diri atau evaluasi diri. Dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabatun nafs. Dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabatu an-nafsi. Adapun tentang introspeksi diri atau evaluasi diri, itu merupakan salah satu hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Karena ketika seseorang introspeksi diri, maka dia akan mengetahui aib-aibnya, mengetahui kekurangan-kekurangannya atau yang semisalnya. Dan introspeksi diri ini atau evaluasi diri telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap orang melihat, mengecek apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Ya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, ya, apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat ke-18. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, bahkan Allah mengulanginya ya sebanyak 2 kali. Ittaqullah. Ya. Kemudian wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah.
Jadi dalam satu ayat ini, Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat 18, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa sebanyak 2 kali. Ya. Dan tentunya ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketakwaan. Pentingnya ketakwaan yaitu menjalankan perintah-perintah Allah atas dasar ilmu dan berharap akan pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azabnya. Ya. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa, bahkan Allah mengulanginya sebanyak 2 kali. Dan di dalam ayat tadi wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Dan hendaknya setiap orang, setiap jiwa melihat, mengecek, mengintrospeksi apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, ya, untuk masa depannya di hari kiamat kelak. Ya, apa yang sudah dia lakukan, apa yang ketaatan-ketaatan apa yang telah dia kerjakan. Sudahkah dia melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, meninggalkan hal-hal yang haram yang Allah larang. Ya, ini ayat ini merupakan pokok. Ayat ini merupakan landasan sekaligus di dalamnya terdapat perintah bagi orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan senantiasa melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Ya. Jadi dicatat surat Al-Hasyr ayat ke-18. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam sebuah athar, disebutkan oleh para ahli ilmu, yaitu perkataan Umar bin Khattab. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian. Ya. Koreksilah diri-diri kalian. Hisablah diri-diri kalian qabla an tuhasabu. Sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Umar, seorang sahabat yang mulia yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memerintahkan kita, beliau memotivasi kita, beliau menyemangati kita untuk senantiasa muhasabah, introspeksi diri, ya, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini saat ini adanya waktu untuk beramal, tapi belum ada hisab. Ya. Tapi di akhirat yang ada hanya hisab dan sudah tidak ada kesempatan untuk beramal. Ya. Jadi di dunia yang saat ini kita berada di dalamnya itu tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk beramal soleh. Ya. Adapun dan belum ada hisab. Adapun di akhirat yang ada adalah hisab, tapi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Itu tadi dari Al-Quran, kemudian perkataan para sahabat. Kemudian ada seorang ulama yang berkata, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, Al-mu'minu qawwamun ala nafsihi. Seorang mukmin, orang yang beriman itu senantiasa mengecek dirinya, ya, memperhatikan dirinya. Jadi seorang mukmin, orang yang beriman itu tidak disibukkan dengan orang lain. Sebelum dia mengkritik orang lain, sebelum dia menasihati orang lain, maka orang yang beriman memperhatikan dirinya dulu, dilihat dirinya dulu. Yuhasibu nafsahu lillah. Orang yang beriman dia introspeksi diri semata-mata ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innama Al-Hasan Al-Basri mengatakan wa innama khaffal hisabu yaumal qiyamati liqaumin hasabu anfusahum fid dunya. Jadi Al-Hasan Al-Basri mengatakan sesungguhnya orang-orang yang ringan hisabnya di hari kiamat, orang-orang yang mudah hisabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang senantiasa muhasabah, introspeksi diri selama mereka di dunia. Ya, wa innama syaqqal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amra ala ghairi muhasabatin.
Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dan orang-orang yang berat hisabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang mereka tidak peduli untuk introspeksi diri ketika mereka masih hidup di dunia. Ya. Jadi ini nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Yang intinya beliau juga memotivasi, beliau memberikan dorongan dan semangat untuk setiap mukmin, orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk berusaha melakukan introspeksi diri, ya, melakukan muhasabatun nafs. Adapun apa manfaatnya? Ya, apa manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan introspeksi diri? Ya, tentunya ada manfaatnya. Ada faedah-faedah yang akan kita peroleh apabila kita melakukan suatu ibadah, suatu kegiatan yang namanya introspeksi diri. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penulis, seorang ahli ilmu, yaitu Dr. Ahmad Farid di dalam buku beliau Tazkiyatun Nafas. Beliau mengatakan fawaidu muhasabatin nafs. Ya, manfaat-manfaat yang akan didapatkan oleh seorang muslim atau seorang muslimah ketika dia introspeksi diri, ketika dia evaluasi dirinya, dilihat, dicek lagi. Yang pertama, para pecinta iman, al-ittila'u ala uyubi nafsih. Orang yang introspeksi diri, ya, orang yang introspeksi diri akan mengetahui aib-aib dirinya, mengetahui kekurangan-kekurangannya, ya, mengetahui kesalahan-kesalahannya, kekhilafan-kekhilafannya. Ya. Itu kalau orang itu sering introspeksi diri. Ya. Dia akan mengetahui banyak, selama ini ternyata saya masih banyak kekurangan. Selama ini ternyata saya ibadah kurang ikhlas misalnya. Selama ini ternyata ibadah yang saya lakukan masih jauh dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selama ini ternyata saya masih malas-malasan dalam beribadah. Saya masih terlalu cinta sama dunia. Saya lupa akan akhirat. Ya. Itu orang kalau dia muhasabatun nafs, ya, maka dia akan tahu sejauh mana aib-aib yang dia miliki, kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Ya. Tapi kalau orang itu nggak peduli, nggak mau tahu, ya, dia nggak peduli akan dirinya, maka dia tidak akan tahu kekurangan-kekurangannya. Ya. Ini diantara manfaat yang sangat besar yang akan diperoleh seorang muslim ketika dia introspeksi diri, yaitu dia akan mengetahui kekurangan atau aib-aibnya. Kemudian yang kedua, ya, diantara manfaat-manfaat yang akan diperoleh ketika seseorang melakukan introspeksi diri, an ya'rifa haqqallahi ta'ala alaihi fa inna dhalika yurithuhu makna nafsihi wal izra' 'alaiha wa yukhallisuhu min al-ujbi wa ru'yatil amali. Ya. Orang yang introspeksi diri, yang kedua manfaatnya, orang itu akan tahu hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya hak Allah kepada hambanya itu sangatlah besar. Hak Allah terhadap makhluknya itu sangatlah agung. Ya. Di antara hak Allah yang harus kita tunaikan adalah beribadah hanya kepadanya. Mengikhlaskan, ya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus paham akan hal itu. Fa inna dzalika yurithuhu makna nafsihi. Ya. Kalau seseorang itu introspeksi diri, ya, hak Allah itu sangatlah besar, maka orang itu akan merendah, ya, akan merendah, akan tawadhu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersikap rendah diri, tawadhu di hadapan manusia. Dia tidak merasa memiliki kelebihan, dia tidak sombong kepada orang lain, ya. Dia tidak ujub dengan amalnya, dengan ibadahnya, ya. Ini di antara manfaat yang akan diperoleh
setiap muslim dan muslimah yang dia menyempatkan diri untuk muhasabah, ya, maka dia mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala dan dia menyadari bahwasanya ibadah yang dia lakukan itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, maka seseorang itu nggak mungkin dia bisa beribadah, nggak mungkin dia bisa mengaji, nggak mungkin dia bisa sholat 5 waktu dengan berjamaah, nggak mungkin dia bisa sedekah. Semua ibadah yang kita lakukan, semua ketaatan yang kita kerjakan, itu semuanya berkat taufik, pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita tidak perlu ujub, tidak perlu membanggakan ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ya, di antara manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan introspeksi diri, tentunya yang ketiga adalah bersiap-siap, ya, untuk menghadapi hari yang agung. Bersiap-siap untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat, ya, yaitu hari kiamat. Sebagaimana yang kita imani dalam rukun iman. Ya, rukun iman yang kelima yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Kita beriman tentang adanya hari akhir, ya. Dan termasuk ketika kita introspeksi diri para pecinta iman, kita bersiap-siap, ya, untuk menghadapi kematian, ya. Jadi kalau seseorang itu meninggal dunia, maka telah tegak kiamat bagi orang tersebut. Ya, man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang telah meninggal, maka kiamat itu telah terjadi padanya. Ya. Ketika seseorang meninggal dunia, dia tidak bisa menambah amal solehnya. Ya. Dia tidak bisa menambah lagi amal ibadahnya. Ya. Oleh karena itu, ketika seseorang masih hidup, diberikan umur, diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesempatan yang emas, ya, untuk bersiap-siap mengumpulkan bekal yang berkualitas. Jadi bukan bekal yang asal-asalan, ya, karena Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ya, siapa di antara kalian yang paling berkualitas, yang paling bermutu amalnya. Ya. Jadi kalau kita muhasabah, kita introspeksi diri, maka sejatinya kita bersiap-siap, ya, untuk menghadapi kematian yang itu bisa kapanpun mendatangi kita. Dan dimanapun kita berada, walaupun kita berada di benteng yang kokoh, yang kuat, maka kematian itu akan tiba apabila telah datang waktunya. Tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan, tepat pada masanya. Ya. Makanya inilah pentingnya kita menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk merenung sejenak apa yang telah kita lakukan untuk menghadapi kematian yang itu bisa datang dengan tiba-tiba. Itu di antara 3 manfaat dari beberapa manfaat-manfaat yang tentunya kita peroleh ketika kita introspeksi diri. Dan ini tidak kalah pentingnya, bahwasanya introspeksi diri itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di awal tadi di surat Al-Hasyr ayat ke-18, Allah memerintahkan kita, wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang mengecek, melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, ya, untuk masa depannya. Jadi introspeksi diri merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur alam semesta ini beserta isinya, ya, yang mengawasi kita. Allah lah yang memerintahkan kita untuk introspeksi diri. Ya. Kalau begitu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya seorang muslim itu melakukan introspeksi diri? Ya. Bagaimana cara yang perlu ditempuh, cara yang perlu diperhatikan seorang muslim ketika dia melakukan yang namanya muhasabah atau introspeksi diri.
Dalam buku Tazkiyatun Nafas yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan, beliau mengatakan wa muhasabatun nafsi nau'an. Introspeksi diri itu dilakukan dengan dua hal. Ya. Introspeksi diri itu dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, nau'un min qablil amal wa nau'un ba'dahu. Introspeksi diri itu dilakukan sebelum kita beramal, sebelum kita melakukan ketaatan, sebelum kita melakukan aktivitas atau suatu kegiatan. Ya, ini jenis yang pertama, introspeksi diri sebelum beramal. Maksudnya bagaimana? Fahuwa an yakifa inda awwali hammihi wa iradatihi wa la yubadiru bil amali hatta yatabayyana lahu rujhanahu ala tarkihi. Ya. Jadi seseorang sebelum dia melakukan suatu kegiatan, ya, sebelum dia melakukan suatu aktivitas termasuk melakukan ibadah, maka dia tidak langsung melakukan suatu aktivitas, ya, sampai dia mengetahui ternyata aktivitas ini lebih baik dikerjakan daripada ditinggalkan. Ya. Jadi dipikir-pikir dulu, ini kira-kira sesuatu ini bermanfaat atau tidak. Kira-kira tulisan yang akan saya tulis di medsos ini bermanfaat atau tidak. Kira-kira ucapan yang akan saya sampaikan ini bermanfaat atau tidak. Jadi itu dipikir-pikir dulu. Ini namanya introspeksi diri sebelum dia beramal, sebelum dia beraktivitas. Ya. Kira-kira aktivitas ini itu lebih baik dikerjakan atau ditinggalkan. Ya. Maka akan ketahuan, oh ternyata setelah saya pikir-pikir, ternyata aktivitas ini lebih baik saya tinggalkan karena tidak ada manfaatnya misalnya. Ya. Karena di situ sia-sia. Ya. Karena nanti di situ buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang tenaga. Ya. Jadi dipikir dulu apakah sesuatu itu mendatangkan manfaat atau tidak. Minimal manfaat duniawi. Minimal manfaat duniawi. Ya, terlebih-lebih manfaat akhirat. Yang dimana akhirat ini kekal dan abadi yang akan kita hadapi bersama. Qala Al-Hasan rahimahullah, ya, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillahi amdahu wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Ya. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan semoga Allah merahmati seorang hamba ketika dia diam sejenak sebelum dia melakukan aktivitas. Maka dia lihat-lihat, fa in kana lillahi amdahu. Apabila aktivitas yang dia lakukan itu murni untuk Allah, maka dia kerjakan. Wa in kana li ghairihi ta'akhkhara. Apabila setelah dilihat ternyata aktivitas ini masih ada tendensi-tendensi duniawi, tujuan-tujuan duniawi selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan amalan tersebut. Ya. Ini perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi di antara cara muhasabah itu dilihat-lihat dulu kegiatan, aktivitas, ya, yang kita lakukan kira-kira bermanfaat atau tidak. Ya. Kalau bermanfaat maka silakan kerjakan. Ya. Kemudian dilihat untuk siapa kita melakukan aktivitas itu, apakah untuk Allah, kita ingin mengharapkan pahala dari Allah, atau masih ada tujuan-tujuan yang lain. Ya. Kalau memang aktivitas itu kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan pahala darinya, ganjarannya, maka kita lakukan. Ya. Atau juga bisa di sini beliau mengatakan, ya, Dr. Ahmad Farid mengatakan, wa syaraha ba'duhum hadza faqal idza taharakatin nafsu li amalin min al-a'mal wa hamma bihi al-abdu waqafa awwalan wa nadara
hal dalikal amalu makturun alaihi aw ghairu maktur. Ya. Jadi sebelum seseorang itu beramal, sebelum seseorang itu beribadah misalnya, maka dia melihat kira-kira saya mampu apa enggak. Ya. Kira-kira saya mampu atau tidak melakukan ibadah tersebut. Terutama ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Ya, kalau yang wajib, ya pasti kita lakukan, pasti kita kerjakan. Kalau nggak kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan dosa. Kalau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah atau hukumnya sunnah, maka dia lihat apakah dia mampu untuk melakukannya atau tidak. Ya. Wa fa illam yakun maqdurun lam yakdum alaihi. Kalau dia nggak mampu, maka dia tidak lakukan. Ya. Contohnya misalnya seseorang mau puasa Daud. Ternyata setelah dia lihat dirinya dia nggak mampu, maka dia nggak melakukannya, dia nggak memaksakan diri untuk puasa Daud. Ya, karena dia nggak mampu. Seseorang paham akan dirinya, mengetahui sejauh mana kemampuan dan kekuatannya. Ya. Wa in kana maqduran alaihi waqafa waqfatan ukhra. Ya. Wa nadara hal fi'luhu khairun am khairun lahu min tarkihi. Kalau seseorang itu mampu, ya, mampu melakukan suatu aktivitas, maka dilihat-lihat lagi. Apakah aktivitas ini baik untuk dilakukan atau lebih baik ditinggalkan? Ya. Fa in kana sani tarkuhu wa lam yaktum alaihi. Kalau seandainya aktivitas ini lebih baik ditinggalkan, maka dia tinggalkan. Ya. Wa in kana al-awwal waqafa waqfan salisatan. Ya. Jadi kalau seseorang itu sudah mampu untuk melakukan aktivitas, dan aktivitas itu menurut dia lebih baik dikerjakan, ya, karena ada manfaatnya. Kalau sudah sampai di situ, maka dilihat lagi hal ahlil ba'isu alaihi iradatu wajhillah azza wa jalla wa sawabuhu am iradatul jah was sana wal mal minal makhluk. Ya. Jadi kalau seseorang itu sudah azam, sudah bertekad untuk melakukan suatu ibadah, melakukan kegiatan, dia mampu, ya, dan dia yakin apa yang dia lakukan itu mendatangkan manfaat baginya, maka dia akan melihat untuk siapa dia beramal. Apakah benar-benar dia beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia beramal untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan pujian, mendapatkan, ya, sanjungan, mendapatkan harta dari manusia. Ya. Fa in kana sani lam yakdum. Kalau seseorang itu mau beramal, ternyata tujuannya itu mungkin duniawi, maka dia tidak melakukannya. Ya. Fa in kana sani lam yakdum wa in afdha bihi ila matlubihi liyalla ta'tadu nafsu asyirka wa yakhifu 'alaiha al-amalu li ghairillah. Ya. Fa bi qadri ma yakhifu 'alaiha dhalika yaskulu 'alaiha al-amalu lillahi hatta yasira athqalu syai'in 'alaiha. Ya, itu sampai dalam hal niat itu diintrospeksi diri. Dilihat lagi, dicek lagi niatnya. Sudahkah niat ibadah yang kita lakukan itu benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat ini tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Dan seseorang tahu akan isi hatinya, tahu akan gerak-gerik hatinya. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa nadara hal huwa mu'anun alaihi wa lahu a'wan yusaidunahu wa yansurunahu idza kana al-amal muhtajun ila dzalika am la. Ya, kalau kegiatan itu misalnya butuh bantuan oleh orang lain, maka dia lihat apakah ada orang yang mau membantunya atau tidak. Ya. Kalau tidak ada yang mau membantu, maka dia tidak lakukan. Ya, seperti gotong royong, ya, seperti, ya, ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan yang memang di situ membutuhkan bantuan banyak orang, tenaga banyak orang. Ya. Wala yafutuhu najahu illa man fawwata khoslatan min hadhil khisal. Wa illa fama ijtima'iha la yafutuhu najah fa hadi arba'atu maqamatin yahtajul abdu ila muhasabati nafsihi 'alaiha qabla al-amal. Jadi tadi jenis yang pertama yaitu seorang muslim, seorang muslimah
sebelum dia beraktivitas, sebelum dia melakukan kegiatan, atau bahkan sebelum dia mengucapkan suatu ucapan, mengatakan suatu perkataan, maka dia cek dulu, ya, kira-kira itu bermanfaat atau tidak. Kemudian setelah dia tahu, oh ini bermanfaat, maka dia lihat dia mampu atau tidak. Kalau mampu, maka dia kerjakan. Kalau tidak mampu, maka dia tidak lakukan. Setelah dia tahu itu bermanfaat, oh saya mampu, maka dia dilihat niatnya untuk siapa. Ya, niatnya untuk siapa. Kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan. Kalau ada masih niatan-niatan yang lain, maka dia perbaiki dulu niatnya. Ya. Memang untuk memperbaiki niat itu bukan hal yang mudah. Perlu waktu yang lama. Ya. Perlu waktu yang lama karena yang namanya niat itu bisa gampang berubah. Terkadang seseorang itu ikhlas. Ya, terkadang dia pengen dipuji, pengen dihargai, ya, pengen dikenal sama orang, ya, pengen mendapatkan pengikut atau follower misalnya, dia pengen mendapatkan subscriber kalau YouTube-nya banyak yang subscribe atau yang semisalnya. Terkadang ada hal-hal yang tipis, yang halus seperti itu yang merasuki hati seseorang, ya, merasuki hati seorang muslim dan muslimah dalam beramal. Ini tadi gambaran tentang cara introspeksi diri sebelum seseorang itu beramal. Adapun yang kedua, para pecinta liman rahimani wa rahimakumullah, wan nau'us tsani. Jenis yang kedua, kata beliau, muhasabatun nafsi ba'dal amal. Introspeksi diri setelah beramal. Ya, kalau tadi kan sebelum. Ini setelah beramal. Ya. Jadi selama ini kita mulai balik, katakan kita mulai balik umur 15 tahun. Ya, misalnya sampai usia kita sampai saat ini, kita lihat apa yang sudah kita lakukan dari ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, itu kita lihat-lihat lagi. Salat yang kita kerjakan, zakat yang kita tunaikan, ya, sedekah yang kita keluarkan, ya, ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca, ya, kemudian orang tua yang kita berbakti kepada mereka, itu amalan-amalan yang bisa kita lihat sebetulnya, bisa kita cek, ya, amalan-amalan itu sudah kita kerjakan, ya, maka itu bisa dilihat. Maka diantaranya ahaduha muhasabatuha ala ta'atin qasurat fiha min haqqillahi ta'ala falam tuqi'uha alal wajhi alladhi yanbaghi. Yaitu kita introspeksi diri terhadap ketaatan yang telah kita lakukan. Maka kita akan mendapatkan bahwasanya ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan itu masih banyak kekurangan. Ya, masih jauh dari yang namanya kesempurnaan. Ketaatan, ibadah, amal soleh yang kita lakukan itu kalau kita lihat-lihat itu ternyata masih banyak kekurangannya. Ya, mungkin kita kurang ikhlas, ya, al-ikhlasu fil amal, atau terkadang mungkin ibadah yang kita lakukan masih kurang sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi mencontohkan seperti ini, tapi kita mengerjakannya seperti ini. Ya, itu bisa kita cek. Ya, mungkin dulu kita pernah beramal, ternyata amal yang kita kerjakan nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Maka ini akan ketahuan para pecinta liman. Atau wa syuhudi masyhadal ihsan. Atau terkadang kita beramal, ya, beribadah, kita masih ujub. Ya. Kita masih ujub dengan ibadah yang kita lakukan. Kita masih membanggakan diri dengan ibadah yang kita kerjakan.
Padahal kita yakin dengan betul ibadah yang kita lakukan itu masih banyak kekurangannya. Terus kenapa kita harus ujub? Harus membanggakannya di hadapan orang lain. Ya. Fa yuhasibu nafsahu hal wafa hadhil maqamat haqqaha wa hal atabiha fi hadhihi ta'ah. Ya. Jadi ketika seseorang beramal itu dilihat-lihat lagi aspek keikhlasannya, kemudian aspek kesesuaiannya dengan tuntunan dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aspek ujub tidaknya. Ya, terkadang seseorang bangga dengan ibadahnya dan meremehkan orang lain yang ibadahnya itu jauh di bawahnya misalnya. Ya. Jadi dia merasa bangga, merasa sok dan semisalnya. Ya, orang-orang soleh di zaman dahulu, orang-orang soleh sebelum kita, ketika mereka beribadah, itu mereka memiliki rasa takut seandainya ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita termasuk orang yang bertakwa sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang ikhlas dalam beribadah dan ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan kita bangga dengan ibadah kita. Justru kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana hal itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Ismail alaihissalam ketika ayah dan anak dua nabi yang mulia ini, bapak dan anak, ya sama-sama nabi, ketika mereka berdua selesai membangun pondasi Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berdua mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya, terimalah ketaatan kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah Maha mendengar apa yang kita panjatkan dari doa-doa yang kita baca. Dan Allah Maha mengetahui isi hati kita, apakah kita ikhlas atau tidak. Jadi ini yang pertama, muhasabah setelah beramal. Ya, dilihat lagi keikhlasannya, kemudian kesesuaiannya dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ujub atau tidaknya dengan ibadah tersebut. Kemudian yang lain, di antara hal-hal yang lain yang termasuk muhasabah setelah beramal, an yuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lih. Yaitu seseorang introspeksi diri terhadap kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang selama ini dia lakukan yang ternyata setelah dia pikir-pikir, dia merenung, oh ternyata aktivitas ini lebih baik saya tinggalkan, ya, daripada saya kerjakan. Ya. Terkadang seseorang itu baru sadar kalau dia introspeksi diri. Dia ikut banyak grup ini, grup itu, dia ikuti semuanya. Ya, grup WA itu banyak grupnya. Kemudian belum lagi nanti dia ikut Telegram, belum lagi nanti dia ikut Facebook. Maka dia lihat, kalau dia sadar, mungkin dia akan tahu ternyata kebanyakan grup itu kalau memang tidak mendatangkan manfaat, itu akan membuang-buang waktu. Kita buka grup ini, kemudian kita ikut komen, buka grup lain, kita ikut komen lagi. Ya, itu pun kalau komen kita komen yang bagus. Kalau kita komennya kasar, menyakiti hati orang lain, ya, merendahkan orang lain, maka itu akan ada balasannya di hari kiamat. Ya, maka coba kita lihat-lihat lagi, mungkin di sana masih ada aktivitas yang itu lebih baik kita tinggalkan daripada kita kerjakan, karena masih ada aktivitas-aktivitas lain yang lebih bermanfaat dan lebih mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain, misalnya introspeksi diri setelah beramal,
an yuhasiba nafsahu ala amrin mubah, yaitu seseorang introspeksi diri terhadap hal-hal yang mubah. Ya, introspeksi diri terhadap hal-hal yang mubah. Lima fa'alahu, kenapa dia melakukan hal mubah tadi? Wa hal arada bihillahu ta'ala wad darul akhirata fayakunu rabihan, apakah ketika dia melakukan hal-hal yang mubah tadi dia tujuannya adalah Allah dan negeri akhirat, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung? Au arada bihid dunya wa ajilaha, atau dia menginginkan hal-hal yang mubah tadi, kehidupan dunia yang itu hanya sementara. Ya. Jadi sampai orang-orang yang sangat-sangat perhatian terhadap introspeksi diri, sampai hal-hal yang mubah itu dilihat. Dia makan, minum, tidur, ngobrol, ya, berteman, bergaul. Itu sampai dia lihat untuk siapa. Karena hal-hal yang mubah ini, para pencinta iman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mubah itu kalau kita niatkan untuk Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita makan, kita niatkan agar dengan makan ini saya kuat untuk sholat, kuat untuk mencari nafkah, kuat untuk menuntut ilmu, maka insya Allah makan yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala. Terlebih-lebih ketika kita makan, kita menerapkan, mempraktekkan adab-adab makan. Sebelum makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, ya. Kemudian kita menjilat-jilat jari. Kalau kita makannya pakai jari, ya. Kalau ada makanan yang jatuh kita ambil, kita bersihkan, kemudian kita makan, ya. Itu jadi makan itu kalau kita niatkan untuk agar kita menguatkan, kita punya tenaga, punya energi untuk beribadah, insya Allah kita makan yang kita lakukan bernilai pahala dengan memperhatikan adab-adab makan. Ya, tidur juga demikian. Tidur ini mubah. Ya, bahkan memang tidur ini kebutuhan seorang manusia. Maka ketika seseorang tidur, maka dia niatkan saya tidur mau istirahat supaya nanti saya bisa bangun sholat malam. Ya, saya besok pagi bangun insya Allah bisa fresh untuk mencari nafkah, bekerja, ya, membantu orang misalnya, atau yang semisalnya berbakti sama orang tua. Maka tidur yang kita lakukan kurang lebih 8 jam itu akan bernilai pahala. Ya, apalagi ketika kita tidur, kita mempraktekkan adab-adab sebelum tidur, berwudu, baca doa sebelum tidur, tidur miring ke kanan, ya, membersihkan tempat kasur sebelum kita tidur, itu adab-adabnya. Ya. Jadi hal-hal yang mubah itu bisa menambah pundi-pundi pahala kita selama memang niatnya itu benar dan kita praktekkan adab-adabnya. Ketika kita ngobrol-ngobrol itu berbincang-bincang sama teman, itu mubah, itu boleh-boleh saja. Tapi lihat ya, kita niatkan kalau kita ngobrol ya untuk menyenangkan hati teman kita, untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Kemudian kita menjaga adab-adab ketika berbicara, ya, menjauhi perkataan-perkataan yang kasar, yang kotor, ya, atau yang semisalnya. Jadi ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan introspeksi diri setelah beramal. Dan juga sebagai penutup untuk kajian atau berkaitan dengan muhasabah, beliau mengatakan wajima'u dzalika an yuhasiba nafsahu awwalan 'alal faraid. Fa in tadhakkara fiha nuqsan tadarakahu imma biqada'in aw islahin. Summa yuhasibuhu 'alal manahi fa in arafa annahu irtakaba minha syai'an tadarakahu bitaubati wal istighfar wal hasanatil makhiyah. Jadi di antara muhasabah yang penting juga itu kita lihat lagi kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Jadi kita lihat lagi kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang hukumnya wajib itu kita lihat lagi. Ya, sudahkah kita melakukannya? Atau masih ada kewajiban yang Allah perintahkan tapi kita tinggalkan? Ya. Itu akan ketahuan kalau kita introspeksi diri. Kalau kita tahu bahwasanya oh ternyata ini wajib, ternyata selama ini masih kita tinggalkan, masih kita remehkan, sepelekan, maka perbaiki diri, taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita lihat al-manahi, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Apabila ada larangan-larangan Allah yang masih kita langgar, masih kita kerjakan, masih kita lakukan, maka segera kita bertaubat. Segera kita memperbaiki diri, ya, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh, ya, untuk menutupi dosa-dosa kita di masa lalu, ya, dan berusaha istiqomah di atas ketaatan, ya. Jadi kita lihat kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, kalau masih ada yang kita tinggalkan, maka kita perbaiki diri kita dengan bertaubat dan istighfar dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya dan istiqomah, ya. Apabila ada larangan-larangan Allah yang masih kita kerjakan, maka kita taubat, istighfar, memperbaiki diri, dan kita berusaha meninggalkan larangan tersebut dan istiqomah dalam meninggalkan larangan tersebut, ya. Ini diantara hal-hal yang penting yang berkaitan dengan salah satu ibadah yang, ya, cukup mulia, ibadah yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, atau yang kita kenal dengan muhasabah, introspeksi diri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa membahas satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu introspeksi diri. Ya, kita melakukan muhasabatun nafs. Kita lihat lagi diri kita selama ini. Kita lihat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudahkah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dan sudahkah kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat hubungan kita dengan sesama makhluk, sesama manusia. Sudahkah kita menjadi seorang muslim atau seorang muslimah yang berakhlak yang baik? Ya, kita lihat hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Sudahkah kita berbuat baik kepada mereka berdua? Kita lihat lagi hubungan kita dengan kerabat, ya, dengan family kita, dengan kepada paman, bibi, keponakan, sepupu, kakek, nenek, ya, Pak D dan Bu D. Ini kita lihat, ini kerabat kita. Sudahkah kita berbuat baik kepada mereka? Sudahkah kita berakhlak baik kepada mereka? Ya. Kemudian kita lihat hubungan kita dengan tetangga kanan kiri, ya, tetangga depan kita. Sudahkah kita memiliki hubungan yang baik dengan para tetangga kita? Ya. Dan kita lihat hubungan kita dengan sesama manusia, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang tertimpa bencana. Sudahkah kita mendoakan mereka atau membantu mereka dengan ekonomi finansial yang kita miliki? Jadi dengan sering-sering kita introspeksi diri, ya, mungkin sebelum tidur kita luangkan waktu, kita menyendiri, kita lihat lagi apa yang telah kita lakukan, atau setelah bangun tidur. Jadi muhasabah ini bisa tiap hari, bisa tiap waktu, ya. Kalau kita matikan smartphone kita matikan dulu HP kita lihat lagi apa yang telah kita lakukan pada hari itu. Ya, bisa sebelum tidur atau setelah tidur. Ya, setelah bangun tidur, sebelum kita tahajud, kita lihat lagi hari kemarin saya ngapain aja. Ya, apa yang sudah saya ucapkan, apa yang sudah saya tulis, apa yang sudah saya kerjakan, ya. Hal itu apabila kita lakukan sedikit demi sedikit, kita rutin, mudah-mudahan hal itu akan membantu kita meringankan hisab kita di hari kiamat, ya. Kalau kita sering-sering introspeksi diri di dunia, maka mudah-mudahan hal itu mendatangkan pahala dan juga memudahkan hisab kita di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, pertolongannya kepada kita untuk senantiasa introspeksi diri. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.